kelas sekolah. Dalam kesempatan ini pemirsa, Menteri Sosial juga berkesempatan memasak ayam gulai untuk para pengungsi di dapur umum Tagana. Yang penting adalah kita sudah mulai menyiapkan dan sosialisasi karena ada beberapa tempat yang memang itu aliran lahar. Jadi karena itu masyarakat harus sangat waspada, terutama saat malam hari. Ya, pemirsa sempat bertahan setelah dihantam banjir bandang. Satu jembatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat akhirnya ambrol setelah terkikis air sungai. Iya bang. Boleh, nggak apa-apa bang. Jauh nonton aja ya. Ya, pemirsa, curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Sumatera Barat mengakibatkan debit air sungai di Jorong, Piliang, Kecamatan Nalipa, Kaum Tanah Datar. Akibatnya pemirsa, jembatan yang merupakan akses jalan penghubung antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok ini akhirnya ambrol. Terputusnya jembatan ini, warga yang akan menuju Batu Sangkar atau sebaliknya harus berjalan memutar jauh dan mengganggu mobilisasi alat-alat berat. Ambruk ya, kalau ambruk Bapak, ambruk itu dari jam 9 pagi tadi Pak. Dari tadi? Ya, waktu itu banyak warga lewat nggak Bu? Oh, waktu ambruk enggak? Enggak. Itu apa memang sudah retak ini? Iya, retak. Dari dampak dari yang kemarin itu ya, banjir bandang itu ya? Iya, dampak dari yang kemarin. Seperti kan air naik 2 hari sekejadian Pak. Jadi air itu bertambah ringgit. Sebelumnya pemirsa, Presiden Jokowi mengunjungi lokasi banjir bandang di Agam, Sumatera Barat untuk bertemu langsung dengan para korban di pengungsian. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi tiba pagi tadi di Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, di mana Presiden beserta rombongan ini tadi pagi juga langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya tadi pemirsa, Presiden Jokowi juga turut didampingi sejumlah pejabat pemerintah yakni Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Selain melihat lokasi banjir bandang pemirsa, Presiden bersama rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi meminta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuannya. Dan pemirsa, kembali kami akan menyapa rekan Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Dapatkah Anda mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu? Ya, selamat siang Pram. Ya, rekan Wahyu, saat ini Anda berada di mana rekan Wahyu? Ya, betul sekali Pram. Tadi Bapak Presiden Jokowi mengunjungi para pengungsi yang ada di posko pengungsian di lapangan bola Batu Taba ini. Bapak Jokowi menekankan penanganan terhadap para pengungsi ini harus maksimal dan harus disetujui oleh dilakukan komunikasi dengan para pengungsi sendiri yang akan menjalani bagaimana kehidupan mereka setelah ini. Seperti misalnya mereka yang ada lahan akan dibangun kembali, dan itu jika mereka ingin di tempat lokasi mereka yang sebelumnya rawan bencana itu harus lokasi, dan tempat untuk berelokasi itu juga harus disetujui oleh para korban sendiri. Demikian Pram. Oke, rekan Wahyu, mungkin jika Anda berada di lokasi pengungsian saat ini banyak sekali keluhan kalau di sana hujan turun, becek pun terjadi di lokasi pengungsian. Mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami seperti apa sih penelusuran pengungsian pada siang hari ini dari kamera Anda? Ya betul sekali Pram.
Di tempat saya berada ini lokasi pengungsian yang jika kalau malam hari itu tuh becek. Seperti ini. Ini mereka juga baru dipindah sini ya. Tadi malam ini tidak ada yang mengungsi ke sini. Seperti tanah ini baru dipasang. Ini memang kalau malam hari ini becek dan juga lantainya juga dingin. Di sini cuaca di sini juga masih jika siang hingga malam hari itu juga masih sering terjadi hujan, sehingga di sini cukup dingin. Jadi mereka masyarakat para pengungsi juga masih memilih untuk mengungsi di sekolah dasar di tempat pengungsian yang lalu dan juga di rumah-rumah keluarga mereka. Reka Wahyu, kalau dari layar Anda, kamera Anda ini banyak sekali warga di sana. Apakah warga yang tertangkap kamera Anda ini adalah warga yang mengungsi? Ya, betul sekali. Ini merupakan warga yang mengungsi yang sebelumnya berada di sekolah dasar. Tapi ini hanya untuk sementara mereka di sini karena Bapak ada kunjungan ke sini. Sementara untuk pengungsian lain-lain juga. Ibu pengungsi, Bu? Ya, boleh menyapa warga di sana. Dari Cangkiang. Oh, yang dari Cangkiang. Sebelumnya pengungsi di mana, Bu? Oh, di Musala Dates ini. Ibu ada pengungsi ke sekolah enggak? Ke sekolah yang di Bukit Batabuh enggak? Oh, ini untuk pengungsi yang dekat-dekat ini. Ya, Pram. Oh, dari Ampe Tokoto juga. Ya, Pram. Ini warga merupakan pengungsi yang dari daerah sekitar yang bukan hanya di Bukit Batabuh, tapi juga di daerah Kecamatan Ampe Angke dan di Kecamatan Sungai Pua. Tidak hanya di Bukit Batabuh, di sini ini banyak. Sebelumnya mereka terpisah-pisah, tapi sekarang ini sudah Ibu sudah mau mengungsi sini? Masih nggak layak, Bro ya? Dingin ya, hujan ya? Masih di masjid sebelumnya, Bu? Oh, di rumah tetangga ya? Pram. Oke, Reka Wahyu, tadi saya juga melihat ini ada bantuan-bantuan yang sudah datang dan mereka terima. Mungkin Anda bisa mengulik sedikit apa saja sih isi bantuannya? Boleh mendekat ke para pengungsi? Ya, boleh. Saya coba lihat ya. Ibu, ini bantuan apa ini dari Bapak Presiden? Ya, boleh dilihat, Bu. Lihat apa isinya? Berupa sembako, ada sembako, ada snack yang tadi Bapak. Oh ya. Ini bantuan dari Bapak Presiden? Ya. Boleh lihat, Bu? Oh ya, ada pakaian dalam ya. Aduh. Oh iya, segan ya, malu ya. Ya, Sembako, beras. Ya. Beras juga ya. Bu, tadi Bu. Dengar informasinya dari Bapak Presiden, ada dapat uang tunai? Tidak ada informasi, Bapak. Belum ya? Tapi cuma saya ada uang tunai. Ada ya? Ada uang berapa itu? Oh, belum tahu ya? Oh ya, mudah-mudahan lah ya. Alhamdulillah ya. Iya, Bu ya. Oke. Baik, Bu. Reka Wahyu, mungkin Anda bisa menanyakan soal terkait bantuan hingga saat ini seperti apa, Rekan Wahyu, bagi para pengungsi? Sawah udah banyak yang habis, karena negara sama tenggaranya. Iya. Kehilangan mata pencarian lah, karena yang produktif hilang. Jadi solusinya ke depan, karena sawah-sawah kami banyak yang rusak, ke depannya gimana? Karena itu untuk cari makan juga ya. Iya. Tapi Bapak Menteri Pertanian kemarin sudah menyampaikan akan membantu 10-15 miliar untuk bagi lahan-lahannya ya. Oh ya, begitu. Mudah-mudahan Pak, ya bisa Ya. tanah yang sudah dilakukan segera merapat Pak, supaya bisa jadi produktif. Diproduktif lagi ya. Itu kan waktu yang agak lama Bapak. Iya, betul. Ya, Bu. Mau menambah Ibu siapa, Bu? Dengan Bu Armila ya. Oke, Reka Wahyu, yakin Anda bisa menanyakan langsung terkait bantuan yang sejauh ini diterima para pengungsi di sana. Apa sih yang paling dibutuhkan para pengungsi saat ini terkait bantuan? Ya, pengungsi saat ini
masih membutuhkan. Tadi saya juga sempat berbicara dengan para pengungsi. Itu mereka kalau untuk sembako itu sudah untuk 6 bulan depan itu sudah mulai mencukupi ya. Tapi ini untuk kebutuhan selama mengungsi lagi seperti pakaian untuk pakaian dalam, untuk popok, baik popok dewasa hingga popok anak-anak, dan juga cuaca yang mulai kembali turun hujan itu juga dibutuhkan berupa selimut dan kasur yang agak tebal. Itu juga untuk warga yang mengungsi ke masjid-masjid dan ke rumah-rumah tetangganya. Begitu, Pram. Oke, tadi Anda bilang jika para pengungsi yang berada di pengungsian, tenda pengungsian siang hari ini hanya sementara, artinya mereka tidak tinggal di sana, melainkan tinggal di sekolah. Benar demikian, rekan Wahyu? Iya, betul sekali, Pram. Yang masyarakat ini selain yang tinggal mengungsi ke sekolah-sekolah, mereka juga ada yang mengungsi di musala. Itu tidak hanya di Kecamatan Canduang sini, tapi juga di Kecamatan Ampe Koto dan Kecamatan Ampe Angke. Ini lokasi yang jauh dari tempat saya melaporkan ini. Itu ada sekitar 20 km dari sini. Itu mereka tidak mengungsi di sini, Pram. Mereka datang ke sini hanya karena Bapak Jokowi datang ke sini dan menyambut dan disambut oleh para pengungsi ini. Dan mereka mengaku bahwa tadi ada yang di sekitar daerah yang mengungsi ke masjid sebelumnya. Untuk sementara sampai lokasi pengungsian di sini ini layak untuk ditempati, begitu, Pram. Oke, kalau jika dikatakan dikeluhkan pada warga terdampak atau pengungsi di sana tenda tidak layak untuk mengungsi, tampaknya di belakang Anda tidak ada beberapa anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah. Apakah proses belajar mengajar setelah berlangsung sudah normal di sana, di Agam? Ya, Pram. Belum, Pram. Sekolah di sini ini proses belajar mengajar belum normal seperti yang di sekolah yang digunakan sebagai tempat mengungsi itu sekarang diberlakukan belajar online. Para pihak sekolah tidak bisa menggunakan sekolah itu untuk sarana belajar mengajar karena ruang-ruang kelas ada 3, sekarang sudah 5 ruang kelas digunakan untuk tempat pengungsian. Sementara pihak sekolah sendiri juga mengaku terkendala karena mereka juga anak-anak juga akan ujian demikian, Pram. Oke, baik. Rekan Wahyu, di belakang Anda tampaknya ada berbaris pasukan TNI. Saya masih penasaran apa yang akan kegiatan di sana. Namun kita tahan sebentar, rekan Wahyu. Kita akan berlanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News. Sesaat lagi untuk Anda. Sekolah SD 03 di Galuh 2 hancur dan air pun masih mengalir deras.
Ya, pemirsa, ratusan warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih mengungsi imbas banjir bandang yang terjadi sejak Minggu 12 Mei lalu. 4 dapur umum didirikan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Ya, pemirsa, sebanyak 206 jiwa dari 60 kepala keluarga masih mengungsi imbas banjir bandang yang menerjang Agam. Sebagian warga telah meninggalkan tempat pengungsian menuju rumah saudara dan kerabat mereka. Secara keseluruhan, jumlah warga yang sempat mengungsi mencapai 1.166 orang dari 198 kepala keluarga. Para pengungsi ditempatkan di sejumlah lokasi, termasuk sekolah-sekolah. 4 dapur umum juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Ya, pemirsa, dapur umum tersebut berasal dari Pemkab Agam, Kodim, serta Dinsos Sumatera Barat. Ya, pemirsa, area pencarian korban banjir lahar dingin diperluas. Selain menggunakan alat berat pencarian korban hilang, juga menggunakan anjing pelacak. Ya, pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri memperluas pencarian korban hilang akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dalam pencarian korban hilang, tim SAR membagi ke dalam beberapa tim, di mana satu tim akan difokuskan melakukan pencarian di daerah Padang Gantiang, tanah datar, dengan menyusuri aliran sungai hingga Kabupaten Sinjunjung. Sementara itu, pemirsa, satu tim juga dikerahkan untuk menyisir wilayah Parambahan. Setidaknya ada sebanyak 121 personil tim SAR gabungan yang dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat banjir lahar dingin. Selain menggunakan alat berat, tim SAR juga mengerahkan anjing pelacak untuk memaksimalkan pencarian para korban. Dan pemirsa, kembali untuk mengupdate informasi terkini langsung dari lokasi pengungsian di Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, kembali kami akan menyapa rekan Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di tenda pengungsian. Halo, selamat siang rekan Wahyu, bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Wahyu? Ya, Pram. Selamat siang, Pram. Jelas sekali suara Anda. Baik, rekan Wahyu, ini salah satu tenda pengungsian yang dikatakan tidak layak bagi para pengungsi. Mungkin Anda boleh sedikit berbincang-bincang langsung kembali dengan para pengungsi di sana. Apa saja sih yang mereka masih butuhkan hingga saat ini, rekan Wahyu? Ya, Pram. Tadi saya sempat berbicara dengan para pengungsi. Mereka memang belum bisa pengungsi ke sini karena tempat ini juga masih sering terjadi hujan dan tempat ini becek. Seperti Uni siapa nama Uni? Widiawati. Uni Widiawati, bagaimana Uni? Sebelumnya kan ngungsi di SD ya. Sekarang Uni ngungsi ke sini bukan? Bukan. Kalau dipindah ke sini Uni ngungsi mau nggak? Ya mau ya. Kenapa Uni maunya Uni? Saya Nyaman di sini ya. nyaman, tidak terjadi banjir. Inginnya kemungkinan tidak besar. Oh gitu ya, karena ini lokasinya jauh dari dari lahar dingin tempat kita kemarin ya. Seperti di sini nih, kalau untuk kasurnya bagaimana? Ini kan belum. Ya, tunggu PNPB kami. Tunggu disiapkan dulu ya. Kalau tempat pengungsi kemarin bagaimana Uni? Ya. Sekarang bagaimana? Kalau hujan-hujan gimana Uni? Ya, nanti ada PNPB yang mengurus semuanya. Ya akan menangani gitu ya. Apa Uni sudah pernah nginap di sini? Belum ada ya. Di sini belum ditempati, memang belum ditempati ya. Nah, menunggu dulu. Ya, begitu Pram. Itu dari Ibu Widiawati. Ini sebelumnya Ibu ini mengungsi sekarang masih di SD ya, nginap ya. Oke, Wahyu, mungkin bisa ditanyakan dengan kondisi rumah Ibu Wahyu Widiawati seperti apa saat ini? Ya, bagaimana Pram? Ya, mungkin bisa tanyakan langsung kepada Ibu Widiawati terkait seperti apa sih sekarang kondisi rumahnya? Serusak apakah? Ya, kondisi rumah Ibu bagaimana Ibu? Ya. Hancur-hancur sedikit, tapi lumpur masuk rumah ya?
bagaimana lagi kondisinya? Terus sana sawah ladang kena? Sawah semuanya habis. Ya sisanya juga. Ya, nggak bisa menggarap sawah lagi untuk kedepannya. Ya nggak bisa lagi. Karena Datar semua. udah datar semua. Terus kalau kondisi rumah gimana? Udah diperbaiki, coba perbaiki? Dikit-dikit. Udah, masih boleh di situ. Karena nggak boleh lagi karena rumah-rumah yang lain juga sudah dihancurkan. Iya. Kenapa ini? Apa katanya? Ya nggak boleh di PNBP, tapi kan jarak antara lokasi banjir 500 meter ya, kali 50 meter tidak boleh Tempati lagi. ditempati lagi. Masuk rumah juga rawan ya karena udah rawan Sekarang kan lahar dinginnya belum habis. Tadi malam hujan deras bagaimana ini? Hujan deras di gunung, cemas juga, masih cemas? Cemas lah. Hah? Cemas. Gimana? Oh iya, ini ada apa ini? Wah, sedang ada ributan. Oke, Ibu Widiawati, lanjut ya. Halo, oh iya, sebentar. Aduh, ini sedang ada pengambilan. Aduh, sebentar. Oh. Ya, Pram, ini kan Oke, Pram. baik. Sedang ada pengumpulan apa? Bantuan ya, tampaknya para pengungsi sedang memburu para bantuan. Ya, aduh. Ya. Pram, saya akan coba pindah ke tenda pengungsian yang laki-laki. Ini sudah selesai makan ya. Oke, boleh ditanyakan sudah langsung selesai kepada makan. para pengungsi, bapak-bapak, mewakili bapak-bapak di sana seperti apa, rekan Wahyu? Baik, Pram. Saya akan coba ke tempat pengungsian bapak-bapak ya. Ini sudah ditinggalkan. Iya, rekan Wahyu, jika tadi banyak sekali mengatakan rumahnya rusak tidak bisa ditinggali, apakah ini rencana di pemerintah setempat akan direlokasi? Apakah warga di Agam ini bersedia untuk relokasi, rekan Wahyu? Bisa mungkin ada tanyakan kepada warga, bapak-bapak mewakili korban banjir bandang di sana. Ya, betul sekali. Betul sekali. Rumah mereka yang ditempati sekarang itu memang tidak bisa ditempati lagi karena rawan dan mereka harus direlokasi. Dan tempat lokasinya juga harus melalui disetujui oleh masyarakat sendiri. Uni gimana Uni? Uni kalau dipindah bersedia? Rumah Uni pindah? Bersedia. Uni tinggal di mana Uni? Di Simpang Buki. Simpang Buki. Rumah Uni gimana keadaannya? Hancur. Rumah Uni hancur. Kalau Uni dipindah mau? Iya dipindahkan. Gimana ceritanya nih? Katanya mau dipindahkan disewakan kontrakan. Terus? Terus kalau udah ada kontrakan pemerintah siap untuk membayar. Begitu. Lahan Uni gimana? Lahan yang tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa pakai lagi. Ini sawah. Berapa piring? Ada 4 peta. Ada 4 peta. Enggak bisa ditempati karena apa? Karena batu udah banyak situ Pak. Gitu. Banyak batu, banyak pasir. Mungkin 4 tahun lagi bisa. Oh, kalau 4 tahun lagi. Terlalu lama ya. Nah, kalau kondisi rumah Uni sendiri gimana Uni? Kalau lagi sudah layak pakai. Kalau dipakai, kalau dipasang itu dipakai nanti akan terjadi lagi bencana selanjutnya kalau seandainya terjadi. Oh gitu. Jadi emang disengaja diungsikan karena rawan dekat Lahar. kali. Oh, dekat sekali ya. Ini yang dekat masjid bukan? Iya, di belakang masjidnya. Oh, di belakang masjid. Oh iya. Uni kalau misalnya di pengungsian ini, bagaimana kondisi di pengungsian Uni? Alhamdulillah di pengungsian semuanya tersedia, makan minum cukup. Pengungsian yang di mana itu? Di tempat SD. Yang di SD ya. Jadi kalau dipindah pengungsi ke sini gimana? Nggak apa-apa. Gak apa-apa juga ya, pindah sini ya. Ya, Pram, demikian Pram. Ini nama Uni siapa nih? Tadi Rian, Ibu Rian ya. Ya Pram. Oke, baik. Ini berarti mereka bersedia, warga terdampak banjir di Kabupaten Agam ini bersedia ya dengan rencana pemerintah untuk merelokasi warga untuk tinggal di sana, terkait juga mengingat rumah mereka sudah tidak bisa ditinggali sama sekali. Mungkin rekan Wahyu, selain dari tenda pengungsian, ada apa lagi di sana rekan Wahyu bisa diulik? Apakah benar kalau kemarin dini hari Ibu Tri Risma hari ini sempat berkunjung ke posko atau ke dapur umum di sana? Seperti apakah saat ini kondisi dapur umum di sana? Apakah layak memang untuk menyiapkan makanan untuk para warga yang mengungsi nantinya ke tenda ini? Di dapur umum di sini itu disiapkan oleh Taruna Siaga Bencana ya dari Kota Bukit Tinggi. Itu memang di bawah Dinas Sosial. Kita akan menuju ke dapur umum ini. Di sini
akses ke dapur umum ini cukup dekat dengan jalan ya, karena dapur umum ini butuh air bersih tiap sebentar. Nah, seperti ini sekarang saya sudah berada di dapur umum. Para petugas tagana sedang melakukan memasak. Ini ada, ya, Bang. Ini masak untuk sekali masak untuk berapa orang ini, Bang? Untuk berapa bungkus ini, Bang? Kalau hari ini 1.500 pagi, 500 siang, dan malam 1.500. Iya. Itu untuk berapa? Untuk di mana itu? Di seluruh pengungsi yang ada di Kabupaten Agam. Oh, sampai ke Galuh 2, sampai ke Koto juga ya? Galuang, Simpang Putih, dan Kenagarian Pasi, Pak. Ya. Ini sekarang lagi masak apa itu, Bang? Ini ayam ini, Pak. Ayam goreng ya? Iya, ayam goreng. Kemarin saya lihat ada sarden juga, tapi di tempat dapur umum belum ada sarden yang dimasak. Ada. Ada ya? Tergantung situasi dan kondisinya. Oh itu, seperti misalnya sekarang menunya telur dengan ayam, besok ganti lagi, gitu ya? Apa Bang kira-kira yang dibutuhkan ini, Bang? Untuk sarana air bersihnya juga bagaimana? Cukup ya? Oleh PMI. PMI juga ya? Membantu ya, mendrop air bersihnya ya? Baik. Ya, selamat bekerja, Bang. Nah, ini juga ibu-ibu ini juga sedang apa ini nih, Bu? Sedang lagi buka mie, Pak. Ini juga untuk memasak untuk pengungsi ya. Tapi selain pengungsi juga boleh kan makan di dapur umum ini? Boleh. Saya boleh juga nih? Boleh ya? Iya. Demikian ya. Oke, mungkin rekan Wahyu Anda bisa tanyakan juga distribusi bahan baku makanan untuk para pengungsi sejauh ini seperti apa? Apakah pernah sempat mengalami kendala atau keterlambatan di sana? Ya, baik, saya akan coba. Ya Pak, ini distribusi makanan kita ini ke para pengungsi dan ke yang membutuhkan itu bagaimana Pak? Apa ada kendala sampai saat ini? Ya, mereka kan kita dapat datang dan kita dibantu oleh wali-wali negari, Pak Wali Negari, Jorong, itu mereka mengambil kemari. Begitu. Jadi kita jemput. Cuman kalau ada yang memang harus distribusi, kita pakai kendaraan. Kita antar. Jadi sebagian besar mereka mengambil ke dari Wali Negari, itu Jorong ngambil ke pos dan orang mendistribusi. Yang membagikan. Ya kalau untuk jembatan kan ada jembatan yang putus juga seperti yang ada jembatan dibongkar. Itu bagaimana kita melewati jembatannya? Oh ya itu makanya kita memanfaatkan teman-teman dari Nagari, gitu ya. Mereka sudah mensiasatinya gitu. Begitu ya. Ada dengan motor, ada dengan manual dan sebagainya. Oh gitu. Jadi kita sediakan, mereka ikut. Kalau ada yang kendala kita angkat. Ini sebelumnya posisi dapur umum kita di mana ini? Di Sungai Puar. Di Sungai Puar, Pak. Sungai Puar ya. Kita dipindahkan sini dan lebih aman. Begitu ya. Sejak kapan ini pindah ke sini? Tadi malam boyongan. Tadi malam boyongan ya. Sampai juga. Tapi di sini udah tadi malam tendanya nggak seperti ini dan sekarang udah tendanya lebih lebar lagi ya. Ya. Udah ada perubahan ya. Berangsur ya. Kalau tenda kita manfaatkan ya, lebih lapang untuk sih. Baik. Jalan juga ya. Di belakangnya dekat ya. Jalannya. Seperti dapur umum ideal lah. Oh baik. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Salehan Konakor Tagana Biting. Baik. Terima kasih Bapak. Ya Pram. Oke rekan Wahyu, kalau tadi Anda sempat berbincang langsung dengan warga atau yang membuat makanan di sana, ini kalau dalam sehari rekan Wahyu di dapur umum pengungsian ini untuk berapa kali makan dalam sehari rekan Wahyu? Ibu, ini dalam sehari untuk berapa kali makan ini Bu? 2 kali makan ya. 2 kali makan. Ya. Ya, kalau pakan jago barangnya 1.500. Itu berarti pagi berapa kali dalam sehari? 2 kali ya. 2 kali ya. Siang sama? Ya. Sekarang 3 kali. Ya. Pagi, siang. Gimana? Sekarang untuk berapa kali? Kalau buat hari ini 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Sebelumnya? Sebelumnya kan 2 kali sehari. 2 kali. Kenapa sekarang lebih? Karena ada yang gabungan aja Pak. Oh gitu ya, karena sekarang sudah digabung ya para pengungsinya. Kalau kemarin terpisah-pisah begitu ya. Bagaimana? Ada kendala Bang? Masalah ada Pak. Kebutuhannya bagaimana? Cabai, bawang, garam, apa segala macam? Aman ya, karena kita juga penghasil sayur-sayuran ya. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya. Selamat bertugas ya, Pram. Oke, jadi dapat Anda pastikan jika pasokan makanan untuk para pengungsi sejauh ini di pengungsian di Agam, tampaknya tidak ada kendala masalah apapun yang berarti rekan Wahyu ya? Ya betul sekali Pram. Tidak ada masalah juga pasokan sayur-sayur untuk masak untuk
untuk di masa ini juga terpenuhi karena beberapa masyarakat seperti kemarin itu dari daerah Padang Luar dan juga ada penghasil sayur itu juga mendrop bantuannya berupa sayur-sayuran mentahnya ke pengungsian. Itu termasuk juga warga yang di pasar bawah, kelompok warga yang peduli, mereka juga ayam potong, daging, ikan itu mereka juga drop ke sini untuk membantu begitu Pram. Oke, ini kalau pasokan makanan yang didatangkan langsung nih dari mana rekan Wahyu dan bisa tiba ke Kabupaten Agam ini dan mereka dikumpulkan dari mana? Ya pengungsinya maksudnya Pram atau yang bahan masakan ini? Bahan masakannya rekan Wahyu. Ya, bahan masakan ini terdiri dari selingkaran Gunung Merapi seperti daerah Sungai Pua, daerah Ayangi, daerah Padang Luar itu merupakan daerah penghasil sayuran. Kebun-kebun sayur-sayuran banyak yang berasal dari situ. Kemarin sempat tidak dapat panen karena perkebunan warga terkena hujan abu vulkanik. Tapi sekarang sudah mulai kembali bisa panen. Begitu Pram. Oke, ini tampaknya kalau dilihat dari langit Anda melaporkan saat ini mendung gelap di sana, apakah memang intensitas curah hujan masih tetap tinggi setiap harinya rekan Wahyu di sana? Ya Pram, betul sekali. Di tempat saya melaporkan ini di daerah sini nih, memang sering terjadi hujan. Seperti tadi malam itu kembali terjadi hujan deras di daerah kawasan Gunung Merapi dan warga yang berada di sekitar aliran lahar yang kemarin itu waspada dan diminta untuk mengungsi, dan beberapa warga juga jika ada pemberitahuan dari pemerintah dari pihak yang berwenang untuk mengungsi, mereka segera mengungsi. Sebab potensi untuk kembali banjir lahar susulan dari Gunung Merapi itu masih besar potensi akan terjadinya kembali, begitu Pram. Kalau sejauh ini sejak bencana banjir bandang pekan lalu kemarin itu, apakah hingga saat ini masih ada banjir susulan di sana rekan Wahyu? Iya Pram, banjir susulan ada, tapi tidak tetap tempatnya di misalnya ke Bukit Batabuah ini, ke Simpang Bukit Batabuah ini. Tidak hanya di sini saja, tapi juga ke tempat lain. Meskipun aliran airnya tidak sampai begitu besar. Air yang mengalir di sungai-sungai itu menghitam, dari tadinya kecil mulai cukup besar. Tapi warga jika sudah terjadi yang seperti itu, warga langsung mengungsi. Begitu Pram. Oke, warga di Kabupaten Agam sudah mulai bangkit rekan Wahyu. Kita tahan dulu sebentar rekan Wahyu, karena breaking news masih akan kembali sesaat lagi pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami di iNews.